Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ke-1. Silakan disimak videonya baik-baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugasmu dan berdoa sebelum belajar. Isi atau makna dan amanat pantun. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari ciri-ciri dan berbagai jenis pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Masih ingatkah kalian mengenai ciri-ciri pantun? Mari kita ingat kembali ciri-ciri dari pantun. Yang pertama adalah bersajak A, B, A, B. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Ingatlah kembali bahwa berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun, bacalah dan pahamilah bagian isi pantun dengan seksama. Kemudian, ceritakan isi atau makna dan amanat pantun menggunakan bahasamu sendiri. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ayo bacalah contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanat pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Hari ini kita juga akan mempelajari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi pada jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua adalah varises, ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah pena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai.
Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Yang ketiga adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mm/Hg. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mm/Hg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sementara hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm/Hg. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Untuk tugasnya, silakan kalian baca pantun berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan dari 1 sampai 4 di buku tugasmu. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.